Nah, kita lihat di sini untuk pergerakan analisis teknikalnya seperti apa. Untuk BBYB sendiri secara teknikal kita lihat di sini ada supportnya yang ada di angka 4. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Analisis yang pertama kita mulai dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Nah, hari ini IHSG penutupan di sesi 2 ini kembali ditutup di zona hijau ya teman-teman, setelah dibuka terkoreksi. Kemudian sedangkan dari mayoritas dari bursa Asia lainnya ini terkoreksi juga teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk pergerakan dari IHSG ini naiknya sebesar 0,2% atau 0,17% ya teman-teman, dan angka closingannya ada di 6658. Dan kita lihat di sini untuk IHSG ini mantul di area supportnya teman-teman yang ada di 6621 ini sebagai area support dari IHSG sendiri. Maka ini menjadi pergerakan yang cukup bagus juga ya teman-teman, karena memang hari ini mengalami pantulan dari support yang ada di sini, yang ada di 6621 ini sebagai area support. Nah, seperti biasa untuk area resistennya ini masih ada di area 6720 ya teman-teman, dan memang jika dia masih bertahan di area support ini, maka dia bisa masih akan melanjutkan penguatannya sebenarnya untuk ke area 6720 ini masih memungkinkan juga teman-teman, selama dia masih di atas support di 6621 ini. Maka dari itu bagi teman-teman kita lihat pergerakan di hari berikutnya sebenarnya untuk IHSG ini masih optimis saja. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari sahamnya. Yang pertama kita akan menganalisis dari saham Inco. Ya, Inco hari ini bergerak naik juga teman-teman, yaitu sebesar 8,7% ya teman-teman. Kita lihat di sini untuk pergerakan Inco hari ini cukup signifikan juga naiknya. Nah, ini kita lihat untuk Inco hari ini dia berhasil bertahan di area support yang ada di BB bottomnya di bawah. Kemudian dia keluar dari angka 4470 ini sebagai area resistennya, maka dia bisa melanjutkan kenaikan sampai di angka closingannya 4760. Nah, ini juga ada berita dari nikel sendiri ya, karena memang pemerintah ini berencana untuk melakukan pungutan pajak progresif juga ya, memberikan pajak progresif untuk nikel player teman-teman, yang memang para nikel ini atau memang emiten-emiten nikel ini mengekspor ferronikel dan juga pig Orion nikel. Maka dari itu imbasnya adalah dari efek ini, yaitu Antam itu tidak diuntungkan. Nah, ini sedangkan untuk Inco ini masih diuntungkan atau tidak berdampak negatif juga dari adanya rencana untuk pajak progresif bagi nikel player ini. Nah, ini jadi hari ini Inco ini mengalami rebound juga ya teman-teman, karena memang masih cukup oke juga untuk beritanya. Nah, kita lihat di sini untuk Inco sendiri bagaimana pergerakan untuk berikutnya. Nah, secara teknikal kita lihat di sini Inco ini ada support di angka 4710 ya teman-teman, dan memang di sini ini ada area MA garis MA 60 ini sebagai area supportnya, yaitu 4710.
Dan untuk pergerakan berikutnya seperti apa? Jika memang besok bisa menembus area 4.780 itu sebagai area break, maka Inco ini bisa melanjutkan kenaikan sampai 4.800 ya. Jika dia memang berhasil keluar dari area sini, Inco ini masih berpotensi naik juga ya teman-teman, bahkan bisa mencapai untuk level resisten tertingginya yaitu ada di 5.250 ya di area sini. Dengan jarak ini untuk medium term juga ya teman-teman untuk Inco sendiri. Dan ini cocok Inco ini adalah strateginya menggunakan swing trading ya teman-teman. Jadi ini analisis untuk Inco, jadi teman-teman boleh perhatikan. Nah, selama nikel industri ini masih bagus juga dan Inco ini tidak dikenakan untuk pajak progresif juga. Nah, ini adalah analisis untuk saham Inco. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Friend. Ya, Friend hari ini naik teman-teman, yaitu sebesar 9,2%, yang mana hari ini naik secara signifikan ya, dan dia berhasil keluar dari area resistennya. Nah, area resisten pertamanya ada di mana? Yaitu ada di 92. Nah, ini teman-teman dia berhasil break di area sini, maka dia melanjutkan kenaikan di area 93 nih teman-teman, dan dia berhasil menembus juga hari ini yaitu di MA atau garis MA 93-nya. Nah, ini masih cukup potensial juga teman-teman untuk Friend. Memang adanya berita atau rumor bahwa Friend dan Excel ini dikabarkan sedang dalam tahap penjajakan untuk melakukan kerjasama. Nah, hal ini menjadi optimisme dari pasar sendiri atau investor, maka hari ini dia bergerak naik juga cukup signifikan ya untuk Friend sendiri. Nah, untuk supportnya ada di mana? Untuk support dari Friend sendiri yaitu ada di angka 93 sampai di 92 ya teman-teman. Ini sebagai area supportnya. Nah, jika memang besok berhasil tetap bertahan di angka ini, teman-teman boleh melakukan aksi buyingnya juga atau entry-nya ya teman-teman, dekat dengan area support ya di angka 93 ini. Nah, untuk potensial resistennya yaitu untuk resist yang pertama ada di angka 98, ini sebagai potensial resistennya, dan mencapai di 101 ya, ini sebagai area potensial resistennya. Nah, jika memang besok masih mengalami reboundnya juga atau mengalami kenaikan juga dengan volume yang cukup tinggi, ini bisa di watch juga ya untuk perdagangan hari esok, dan dia masih bisa berpotensi sebenarnya teman-teman naik sampai di area 118 atau 118 ya, ini sebagai target jangka panjangnya untuk Friend sendiri. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan untuk perdagangan hari esok untuk saham Friend. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya yaitu ada saham BBYB. Ya, BBYB hari ini naik juga sebesar 7,5%. Nah, sesuai dengan video sebelumnya yang ada kita bahas itu. Nah, ini BBYB ini sudah naik juga teman-teman, sudah direkomendasikan di video sebelumnya. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah mengambil BBYB dan mengalami cuan juga ya dari saham BBYB ini. Nah, kemudian bagaimana strateginya jika memang besok masih mengalami kenaikan? Nah, teman-teman juga dilihat di sini hari ini volumenya cukup tinggi dari volume yang kemarin juga ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk pergerakan analisis teknikalnya seperti apa. Untuk BBYB sendiri secara teknikal kita lihat di sini ada supportnya yang ada di angka 2410 ya teman-teman. Ini sebagai area supportnya di garis ini ya, ini adalah sebagai support. Nah, untuk resistennya sampai mana? Untuk resistennya ada di 2570, ini sebagai area potensial resisten. Nah, jika dia memang berhasil mengalami kenaikan juga, masih bisa masih bisa mencapai kenaikan untuk potensialnya itu di 2860, dengan catatan dia harus mengalami koreksi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk saham-saham seperti ini itu tidak bisa langsung naik kencang sampai di atas sini sebenarnya teman-teman. Dia harus mengalami retracement terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu. Nah, ini adalah analisis untuk saham
BBYB. Jadi teman-teman silakan catat untuk support dan resistennya. Nah, ini berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham MDKA. Ya, MDKA kita lihat untuk MDKA hari ini dia naik juga sebesar 3,3% dan angka tutupan closingannya ada di angka 4030 ya teman-teman, dan dia hari ini ada mencoba menguji resist. Nah, mencoba menguji resist ada di 4030 dan dia hari ini ditutup di angka 4030-nya ya teman-teman. Ini sebagai area resistnya sebenarnya. Maka dari itu untuk MDKA sendiri bagaimana pergerakannya secara teknikal, dia bisa masih, jika memang dengan volume tinggi besoknya, bisa melanjutkan kenaikan mencapai angka 4140 ini di sini ya teman-teman. 4140 ini sebagai area atau potensial resisten berikutnya untuk MDKA sendiri. Nah, kita lihat di sini untuk stokastik dan RSI-nya juga dia mengalami golden cross juga ya untuk hari ini. Maka teman-teman bisa watchlist untuk perdagangan hari berikutnya. Nah, ini untuk trading saja juga teman, ini boleh-boleh saja, ataupun untuk swing trading ini boleh saja strateginya untuk MDKA. Jadi silakan teman-teman catat untuk resist dan supportnya. Nah, ini adalah analisis untuk saham MDKA. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham CPRO. Ya, CPRO hari ini naik juga sebenarnya, namun untuk hari ini dia sedikit mengalami koreksian juga ya teman-teman. Sempat dia naik tinggi namun mengalami koreksi juga ya, dan dia masih bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikan juga teman-teman, karena memang ini adalah saham untuk trading saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang suka trading dengan saham-saham yang mempunyai volatilitas tinggi, ini CPRO ini boleh diperhatikan juga ya teman-teman untuk tradingannya untuk esok hari. Nah, bagaimana analisis teknikalnya? Secara teknikal kita lihat di sini untuk support itu masih ada di angka 80 ya teman-teman sebagai area rendahnya di hari ini. Kemudian untuk potensialnya itu bisa mencapai di area resistnya itu di 100 sampai di 103 ya. Ini untuk potensial resisten untuk saham CPRO sendiri. Dengan catatan bila memang besok mengalami kenaikan dengan volume yang cukup tinggi, ini boleh diperhatikan juga. Dan lihat di sini untuk stokastik dan RSI-nya di sini mengalami golden cross juga ya teman-teman. Nah, ini silakan bagi teman-teman yang mempunyai atau suka dengan saham-saham yang mempunyai volatilitas tinggi, ini boleh diperhatikan untuk esok hari. Nah, ini adalah analisis untuk saham CPRO. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham BRMS. Ya, BRMS ini teman-teman boleh simak juga ya. Di sini memang hari ini mengalami minus ya, correction sebesar 1,0% atau 1% ya, dan angka tutupan closingannya ada di angka 103. Nah, bagaimana pergerakan untuk analisis teknikalnya? Nah, kita lihat secara analisis teknikal memang dia sudah mencapai bottomnya ya teman-teman, ada di BB bottomnya yaitu di 102. Ini dekat dengan area support. Nah, teman-teman boleh watchlist untuk saham BRMS ini untuk tradingan. Jika besok mengalami technical rebound atau dengan candle hijau disertai dengan volume yang cukup oke, ini teman-teman boleh diperhatikan untuk BRMS ini. Maka dari itu spekulasi buy untuk BRMS dekat dengan area support, dan dengan catatan jika memang besok mengalami kenaikan atau dengan candle hijau ya teman-teman. Dengan target price-nya ada di mana untuk BRMS sendiri? Dengan target price-nya itu ada di 106 sampai di 109 ya. Ini sebagai area target price atau potensial resisten untuk BRMS sendiri. Jadi ini adalah saham-saham yang mempunyai volatilitas tinggi juga untuk BRMS. Nah, jadi silakan diperhatikan untuk perdagangan hari esok.